Itu tadi Muriel mukanya agak-agak muka orang Jawa ya? Iya, muka orang-orang ya sinilah. Orang sini ya. Karena mungkin Kolombia kali ya. Ronaldo nggak ada apa-apanya buat dia dibanding sama Matuidi. Mungkin kapan-kapan perlu beli jersinya dia. Jadi pemain Roma underrated semua kayaknya. Karena calon dijual mahal. Ternak wonderkid bagus. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi Nggak bikin diabetes. ya Allah, penyakit Hidup semua. Ya, kali ini kita mau membahas beberapa pemain yang diremehkan tapi sebenarnya punya kualitas. Yang luar biasa. Apa bahasa Inggrisnya, Rom? Underrated. Wah, gila, ini pemain-pemain yang underrated players. Bisa disebutkan siapa aja? Pemainnya kita akan bahas 5 ya. Kali ini ada Luis Muriel yang pertama. Oke. Terus ada Luis Alberto. Iya. Ada Hakan Çalhanoğlu. Oke. Blaise Matuidi dan Marcelo Brozovic. Wih. Ini dari tim-tim besar semua nih ya. Iya. Menurut Mas Adit ada lagi yang mungkin layak disebut? Ya di luar pemain-pemain dari tim besar itu ada kayak Amrabat, pemain Verona, terus Francesco Caputo, penyerang Sassuolo, lalu kemudian Kevin Lasagna, sama satu lagi João Pedro, penyerang dari Cagliari. Oke, kita bahas satu-satu nih. Boleh. Dari Muriel. Banyak yang menyayangkan kemarin tuh, salah satunya Bung Romzi, Musa Barol dilepas. Iya. Sabar. Baru dilepas itu Demi tempat seorang Luis Muriel nih. Ya, tapi kalau dilihat apa yang achievement yang diraih sama Luis Muriel sejauh ini sih, menurut gue ya oke lah, bisa baru kehilangan tempat. Tapi misalnya Atalanta dapat pengganti yang memang bisa dibilang sepadan atau mungkin justru bisa lebih bagus dari Musa kalau dia bertahan di Atalanta. Kan terbukti dari, kita baca statistiknya dikit ya Mas Iksan biar enak. Boleh ya? Itu dia dari 28 kali main ya, sampai video ini dibuatin 28 kali main, dia udah mencetak 17 gol walaupun nggak ada assist, tapi dengan menit bermain yang dari total itu cuma 39%. Jadi ini menunjukkan kalau Luis Muriel ini sebenarnya super sub. Gue inget dia sama, ini di luar dari Serie A justru mirip dia sama Solskjaer sebenarnya. Ya dulu Bisa ya. dibilang ya, dulu ya mirip. Nah ini dia yang ngebuktiin kualitasnya Luis Muriel menurut gue. Jadi mungkin media nggak begitu menyorot ya kualitasnya dia atau apa yang dia lakukan di Atalanta musim ini. Jadi dia memang bisa dibilang salah satu pemain yang underrated dengan statistik singkat yang tadi gue bacain itu menurut gue Luis Muriel luar biasa banget. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan justru kalau dia dapat spot inti, anggaplah Dufan Zapata tergeser sama dia nih misalkan. Nah statistiknya bisa sebagus ini atau enggak? Nah itu dia yang mungkin susah buat kita untuk ngebuktiin atau bahkan untuk bikin asumsi, itu menurut gue juga cukup sulit. Tapi dengan statistik yang ada sekarang menurut gue Luis Muriel tuh layak untuk dapat kesempatan lebih atau coba diduetkan dengan Dufan Zapata. Mungkin Ilicic-nya bergeser, tapi susah sih karena Atalanta penyerangnya gawat-gawat semua. Iya. Kalau ngeliat Muriel kan sebenarnya kan dia satu kebangsaan ya sama si Dufan Zapata ya. Iya. Nah, itu sih kalau gue ngelihatnya Luis Muriel, gue pernah baca sih dulu satu yang jadi kelemahan dia gitu, itu soal disiplin. Jadi pernah dia itu waktu itu kan kita ngobrol sama Bung Rai, pemain itu harus ditimbang sebelum bertanding gitu kan. Luis Muriel itu pernah, gue lupa pas main di Italia sih, waktu main di Udinese atau Udinese kalau nggak salah Sampdoria ya Udinese Sampdoria, dia pernah kayak berat badannya tuh kelebihan gitu. Itu gue rasa yang bikin gue bilang dia tuh nggak bisa mencapai level tertingginya dia gitu. Tapi nggak sampai dibikinin meme kayak Higuain kan? Enggak, itu belum. Kan? Ya makanya inilah kenapa, karena si Luis Muriel ini underrated, jarang yang ngomongin gitu. Gitu. Dengan menit bermainnya yang di bawah 50% sih menurut gua, gol 17 itu luar biasa banget. Mungkin bisa dibandingin sama striker yang Eropa main full ya, yang main lebih menit bermainnya lebih banyak, mungkin masih bisa lebih banyak Muriel. Ini rataannya kayaknya paling tinggi di Eropa. Maksudnya dia tuh kalau nggak salah tiap 60 menit dia tuh bikin gol. Bikin gol ya itu Berarti dia Arif Suyono-nya ini Atlanta. Dan saya tidak tahu siapa itu Arif Suyono. Satu lagi apa kelemahannya Luis Muriel tuh gue bilang. Dia nggak bisa bikin gol-gol jelek. Golnya keren-keren semua. Nggak bisa bikin gol-gol jelek. Iya golnya keren. Apalagi yang pas terakhir lawan apa tuh?
lawan Sampdoria kemarin, terus lawan Sassuolo. Sebelum match ya. terakhir yang ini tuh, yang gol dari luar kotak itu. Iya. Yang flashing ke pojok itu gila banget golnya sih, keren. Oke, itu tadi Luis Muriel. Kita masih lanjut soal Luisan nih. Luis Itu tadi lagi ya? Muriel mukanya agak-agak muka orang Jawa ya. Iya, muka orang-orang ya sinilah. Orang sini ya. Karena mungkin Kolombia kali ya. Latin gitu kadang-kadang suka mirip. Terus abis ini ada pemain yang waktu itu nggak dipakai sama Liverpool. Terus diambil lah sama Lazio dengan harga murah gitu. Dan ternyata perannya di Lazio ini sangat penting nih. Krusial bahkan. Pasti udah tahu lah ya. Mukanya mirip ini Mas, vokalis The Group. Oh, Reza. Luis Alberto ya. Gimana menurut lu Luis Alberto? Luis Alberto ya sosok kuncinya Lazio sih. Kita udah tahu lah siapa itu Luis Alberto dan gimana dia memegang peran penting buat Simone Inzaghi dalam beberapa musim terakhir ini. Luis Alberto sendiri memang gue nggak tahu kenapa atau apa yang menyebabkan dia nggak berkembang di Liverpool. Secara kebiasaan Liverpool yang gue tahu ya, pemain Spanyol yang di Liverpool tuh biasanya hidup-hidup. Iya. Yeah. Tapi kita contoh Fernando Torres, terus dulu ada kalau nggak salah Luis Garcia, ada Morientes dulu ya kalau nggak salah ya. Sempet Morientes. Fabio Aurelio tuh kalau nggak salah Spanyol juga ya, bek kirinya itu kalau nggak salah, gue lupa. Itu pada hidup-hidup, cuman nggak tahu kenapa Luis Alberto nggak kejadi. Termasuk salah satunya juga Suso. Suso juga nggak begitu ini di Liverpool. Cuman Luis Alberto pas masuk ke Italia ke Lazio terutama musim ini ya, maksud gue itu luar biasa banget ya menurut gue perannya. Dia memang bukan seorang bomber, jadi memang bukan tugas dia untuk mencetak gol, tapi dia bikin conversion, ngebuka peluang untuk bikin gol atau bikin assist. Dan menit bermain Luis Alberto juga cukup tinggi musim ini 93%. Jadi dia bisa dibilang pemain kunci dan hampir di setiap pertandingan dia main. Jadi menurut gue statistik ini tidak diangkat sama media nih. Maksudnya banyak orang yang nggak besarin perannya si Luis Alberto ini. Jadi tahu-tahu namanya nongol di top assist gitu kan, padahal sebelumnya mungkin dia pas lagi merangkak menuju ke sana itu udah kelihatan seharusnya. Cuman mungkin karena di tim-tim besar di Juve ada Ronaldo, di Milan ada Ibrahimovic, jadi mungkin media lebih fokus ke sana, merhatiin ke sana gitu. Jadi sama di Lazio-nya sendiri orang lebih fokus ke si Sergej Milinkovic-Savic. Lebih banyak ke situ, padahal Luis Alberto juga perannya nggak kalah penting. Malah gue bilang Luis Alberto itu ada perubahan peran musim ini kan, dia tuh lebih ke dalam mainnya, lebih ke tengah. Kalau musim lalu kan dia lebih ke depan untuk jadi pendampingnya Immobile. Musim ini Lazio sering pakai 2 striker, dia lebih main ke dalam dan itu bikin dia berkembang sih kalau gue bilang sih. Kalau misalnya kira-kira lo mau ngasih kisaran harga nih buat Luis Alberto kalau dilepas nih, kira-kira berapa tuh? Yang pasti di atas 50 juta men. Wih, iyalah. Apalagi lo Tito ini. Tapi itulah yang gue sempat jadi pertanyaan. Kenapa pemain-pemain dari yang bermain di luar Liga Italia pas masuk ke Liga Italia itu mereka main bagus, namanya udah stuck di Italia aja udah. Kayak gue nggak dengar lagi tuh pemain yang udah main di Inggris misalkan atau di Spanyol terus pindah ke Italia, terus pas di Italia main bagus terus dia jadi diincar sama Madrid, diincar sama Barca. Jarang terjadi yang gue denger ya sekarang. Padahal dia cocok karena nggak main di Champions League kali. Mungkin, bisa jadi. Tapi kalau kita lihat kayak Barca Madrid itu dia beberapa kali transfer dari tim yang justru nggak main di UCL, Vinicius Junior. Contoh pemain muda ya walaupun atau Barca waktu itu beli siapa, Arthur ya. Iya. Arthur itu kan dari klub Brazil juga ya. Mereka berani, dan pemain yang di Italia ini yang gue sebut Luis Alberto juga bukan pemain tua, masih bisa untuk pemain yang untuk 4-5 tahun tuh masih oke, gitu loh, masih oke. Buat jangka panjang tuh oke sebenarnya gitu. Kayak gini ada peran agen gak sih Mas buat ngejual ya kan? Iya bisa jadi juga, dan kebetulan juga Alberto main di klub seperti Lazio yang terkenal susah ngejual pemain gitu, dan kalaupun mau ngejual harganya tuh selalu tinggi, jadi mungkin klub-klub peminatnya tuh udah kayak mundur duluan lah gitu. Bisa jadi gitu. Mereka mikir nggak worth it gitu Mas ya dengan harga segini. Iya. Mungkin ya. Gitu. Itu tadi nomor 10 di Lazio, sekarang kita bahas nomor 10 di AC Milan. Dia bisa jadi Lord kadang-kadang mainnya dimaki-maki sama fansnya. Tapi ketika lagi bagus, next Ozil. Bahkan pemain ini yang justru gua bilang oke lah kita ambil dari jarak singkat ya, dari setelah restart pandemi lah, dari berapa sih 6 match ya, sekarang udah 6 match.
dia yang paling bagus menurut gua. Seorang ini adalah Hakan Çalhanoğlu. G-nya nggak dibaca, Çalhanoğlu. Enggak, Çalhanoğlu katanya. Jadi kita lihat statistiknya 28 kali main, ada 5 gol, 3 assist dan 81% menit bermain total ya. Jadi cukup vital gitu loh buat di AC Milan. Nah, ini yang membuat gue nggak tahu kenapa Hakan Çalhanoğlu tuh sama fansnya sendiri juga kayak di sana ya kurang diapresiasi. Kalau dia main jelek atau main biasa aja kena maki gitu loh. Pas dia main bagus nggak ada yang ngangkat lah itu. Makanya dia bilang ini salah satu atau bahkan dia adalah pemain yang paling underrated di Serie A kalau menurut gue ya, karena apa yang dia tunjukin setelah restart pandemi ini gila banget. Milan nggak ada dia, berantakan. Apa ini menurut lu ada pengaruh pergeseran role dia di lapangan gak Mas? Ya bisa jadi karena sekarang kan Hakan itu posisinya udah nggak matok di gelandang sayap kiri lagi, gelandang serang sayap kiri. Tapi dia tuh udah mulai lebih bergerak mobile, lebih ke tengah, kadang-kadang dia juga ke kanan. Rotasi posisinya tuh udah berjalan gitu. Artinya si Stefano Pioli sebagai pelatih juga udah nemuin cara untuk maksimalin kelebihannya Çalhanoğlu sendiri dalam hal visi. Udah gitu kan Hakan juga udah pernah ngerasain besutan dari Gattuso. Waktu itu Gattuso itu membenahi dia secara mental dan juga kemampuan defensif. Jadi Hakan itu juga termasuk pemain yang kontribusi defensifnya cukup tinggi juga gitu. Dia cukup pemain yang cukup rajin, dia mau ngebantu pertahanan dan pada saat nyerang sekarang dia udah punya kemampuan untuk bertukar posisi dengan pemain-pemain lain. Itu menurut gue jadi salah satu kunci kenapa Hakan itu mainnya jadi meningkat lah sejak pandemi ini. Gitu. Oke, berarti akan Çalhanoğlu sebenarnya layak diapresiasi ya. Jangan cuma dikasih meme kebab itu. Jangan dikasih meme atau bully. Cuman itu yang gue jadi pertanyaan, kenapa fans-fans di Italia itu kurang mengapresiasi, terutama fans Milan yang di sana ya. Padahal kebukti lah, walaupun dia dibilang Lord, dibilang apalah segala macam, dibikinin meme dari zamannya Gattuso, Giampaolo sampai ke Pioli, dia main terus. Berarti kan pelatih itu ngelihat ada something, ada yang lebih dari dia. Harusnya kita sebagai fans juga coba belajar untuk melihat dari kacamata seorang pelatih ya, mungkin kayak gitu. Jadi yang underrated kayak gini itu kan sebenarnya ini permainannya, entah itu ada urusannya juga dengan media, nggak mau ngangkat atau kayak gimana. Padahal kalau lihat dari statistik gila banget. Tapi mungkin yang perlu dibenahi nama Hakan tuh konsistensi aja. Dia harus lebih konsisten aja sih. Kan soalnya kadang-kadang dia main bagus banget, tapi kadang-kadang juga dia kurang. Ya gitu. Memang jadi Lord kadang-kadang. Iya, itu dia harus konsisten gue. Oke, ini ada satu pemain titipan yang banyak banget request untuk dibahas. Terutama Bung Handi ya. Pak Men kita. Dan juga tadi Bung Boni juga sempat Bung Boni minta request. Ini dari Juventus, seorang Blaise Matuidi nih, World Cup winner. Oke, World Cup winner, lu bawa itunya sih. World Cup winner. Kalau kita lihat langsung statistiknya aja deh ya. 28 kali main sampai video ini dibuat, nggak nyetak gol, buat 2 assist dan menit bermainnya 64%. Artinya dia ibaratnya di atas 50%, berarti udah cukup, perannya lumayan vital. Mungkin sering diganti kali ya. Mungkin sering diganti atau masuk dari bangku cadangan, entah kedua itu. Memang bukan tugasnya seorang Matuidi kalau dari kacamata gue ya, dari sini nih maksudnya. Itu memang bukan tugas dia untuk mencetak gol atau membuat assist, tapi ada tipikal pemain yang seperti anchorman atau ball winner itu memang tugasnya untuk merusak ritme permainan lawan. Nah, salah satunya adalah menurut gue Matuidi yang terbaik di Juve. Yang terbaik di Juve justru. Untuk merusak permainan lawan atau merusak permainan tim? Kadang-kadang dua-duanya. Itu. Dan Matuidi juga termasuk pemain yang versatil. Waktu itu Juve lagi nggak ada bek kiri, kalau nggak salah dia yang dipasang. Bisa. Iya, makanya itu. Kalau menurut gue Matuidi fine aja. Gue bingung kenapa dia jadi Lord. Menurut Mas Adit gimana? Nah, ya yang mungkin banyak dianggap enteng orang soal Matuidi itu adalah ya kemampuan dia untuk bisa menyeimbangkan tim gitu. Artinya ketika Juve dia kan main di sisi kiri, gelandang kiri. Di kiri itu kan kebanyakan yang ditaruh di situ kalau nggak Ronaldo, Douglas Costa itu kan pemain-pemain yang attacking banget gitu ya. Jadi untuk nutup lubang mereka pemain-pemain yang nyerang, emang butuh ada pemain kayak Matuidi yang bisa rajin gerak kemana-mana, rajin ngerebut bola. Begitu juga kalau ketika fullbacknya Juve itu lagi naik, Matuidi tuh perlu untuk ngecover. Nah, salah satu menurut gue kemarin itu Juve kalah sama Milan, itu adalah karena nggak ada pemain yang kayak Matuidi di situ. Jadi di gelandangnya Juve kemarin si Adrian Rabiot yang main di
yang main di posisi dia. Emang Rabiot bagus ternyata kan, baru kelihatan lumayan bagus gitu dari gol yang dia bikin. Tapi nggak ada Matuidi tuh bikin back kiri Juve yang kemarin si Danilo itu kayak nggak ada cover aja gitu. Jadi akhirnya banyak dieksploitasi sama pemain-pemain Milan, dan ini mungkin salah satunya yang bikin kemarin itu Juve kalah ya, karena nggak ada cover dari Matuidi itu juga gitu. Sebenarnya Matuidi bagus emang buat ngerebut bola ketika Ronaldo lepas atau Dybala lepas gitu ya. Atau Douglas itu lepas, tapi bola setelah itu kadang-kadang salah juga dia. makanya dia juga bagus buat jadi meme. Bung Handi itu, aduh, Pamen itu pemain favoritnya lah di Ronaldo, nggak ada apa-apanya buat dia dibanding sama Matuidi. Mungkin kapan-kapan perlu beli jersinya dia. Iya, nanti gua kalau lu ulang tahun Bung Handi gua beliin jersey Matuidi. Oke, selanjutnya dari Inter Milan. Oke. Inter kemarin sempet banyak banget kecolongan poin lah, gue bilang. Iya. Ketika pemain tengahnya nih diisi oleh pemain-pemain yang juga bisa Lord dikatakan juga. Lord gitu, Lord dari tim mereka gitu. Iya. Salah satunya ya Gagliardini, terus ada Borja Valero. Iya. Karena Sensi cedera, Barella cedera, terus Brozovic sekarang kita bahas. Brozovic ini kan center ya kalau bisa dibilang, center dari permainan Conte. Di skemanya Antonio Conte di Inter tuh 3-5-2, Brozovic berperan sebagai DM pivot. Jadi di depannya baru ada 4 player lagi ya, di mana duanya itu berfungsi sebagai wingback, itu Candreva, Ashley Young. Kirinya itu siapa sih, gue lupa. Sebelah kirinya itu kadang-kadang sebelah kirinya itu Ashley Young juga, kanannya Candreva. Banyak opsi di Ambrosio, lumayan banyak lah dia di situ, atau si Moses. Nah, tugasnya Brozovic itu sebenarnya menurut gue penting karena bola akan mengalir dari dia. Kalau yang gue lihat selama ini ya perannya. Memang kalau posisi lu di belakang, di DM ya, pivot gitu, itu memang akan susah lu menciptakan assist yang banyak. Kalau lu menciptakan assist yang banyak, posisi lu ya kayak seperti Luis Alberto di rada ke depan, atau kalau di luar contoh universalnya seperti Mesut Ozil misalkan, itu memang ditugaskan untuk assist. Tapi peran Brozovic ini penting karena menurut gue dia adalah seorang second assist yang bagus. Dia yang akhirnya ngebuka ruang buat pemain yang nantinya akan ngasih assist ke pemain yang akan bikin gol. Itu jadi terbuka, jadi ada. Jadi peran Brozovic itu maksud gue sevital itu. Jadi ini bisa dibilang key passesnya dia yang bagus sebenarnya. Key passesnya. Berarti distribusi bolanya. Dan satu lagi leadership sih, dia punya kepemimpinan yang bagus menurut gue. Soal gaya main dia sebenarnya dari Piala Dunia 2018 pun cukup penting sih menurut gue di Kroasia. Betul. Oke, itu tadi 5 pemain dari 5 klub besar ya. Tapi AS Roma nggak disebut siapa pemainnya yang menurut kalian underrated? Siapa ya kalau seru? Pellegrini sih kalau gue. Iya, Pellegrini. Ya, Pellegrini oke lah, bagus lah itu. Pellegrini makin berkembang. Emang bagus. Bukan underrated. Yang underrated menurut gue sih Chris Smalling. Chris Smalling, ya. Kalau gue ini Mas, siapa? Mkhitaryan. Cristante. Cristante. Makin bagus loh, makin lama mainnya kelihatan ya. Ya, cuman ya mungkin dia bagus karena posisi dia lagi di Zaniolo kan seharusnya. Di situ ya, cuman Zaniolonya kan cedera ACL ya, lumayan sama panjang ini sih kayaknya Veretout ya. Makanya dia masuk dan dia membuktikan kualitasnya ya, gue bisa menggantikan seorang Zaniolo gitu, bagus gitu mainnya menurut Jadi pemain Roma underrated semua kayaknya. Karena calon dijual mahal. Ternak wonderkid bagus. Oke, selanjutnya dari sisa-sisa pemain yang mungkin jarang disorot nih. Ada tadi kita sebut Joao Pedro, pemain Brazil yang sebenarnya lebih bagus daripada waktu itu siapa yang striker Brazil Mas? Yang Fred. Mana? Iya, Fred. Iya. Bagusan Joao Pedro. Terus ada kembarannya Borja Valero, Sofian Amrabat. Filipinnya ini ya. Upin Ipin. Iya. Terus ada Francesco Caputo yang kita bahas di podcast waktu itu kayak khas striker Italia lah. Yang udah makin tua makin jadi, dan ada Jamie Vardy-nya Italia nih. Iya, Kevin Lasagna. Jamie Vardy. Sedikit tambahan mungkin buat pemain-pemain ini Mas. Kalau gue sih ngeliat pemain-pemain ini kurang diperhatiin karena mereka main di klub-klub yang nggak gede aja sih. Sebenarnya itu jarang disorot gitu. Padahal peran mereka ini bagus banget, terutama yang masih muda-muda, yang maksudnya belum terlalu tua lah, kayak Joao Pedro itu belum terlalu tua kan, 26 kalau nggak salah. Si Amrabat juga itu masih 24 atau 25. Kalau Caputo sama Lasanya sih kayaknya udah udah mentok gitu. Lagi masa keemasannya.
paling enggak mereka bisa semusim 2 musim lagi masih main bagus lah. Tapi kalau untuk Amrabat dan Joao Pedro menurut gue layak lah untuk masuk radar klub-klub gede gitu. Amrabat sih udah pindah ya, udah Fiorentina. Nah, Joao Pedro nih gue bingung, Joao Pedro jarang yang ngelirik padahal dia pemain yang bagus, skillful juga, terus produktif juga. Gue juga heran kenapa kurang dilirik. 17 gol loh Joao Pedro. Diam-diam 17 gol ya. Ya maksudnya kalau lihat dari golnya ini bisa lah nih masuk Milan atau Inter atau. Nah itu nggak tahu juga kalau pemain dari klub papan tengah main di klub gede itu kan mungkin yang jadi problemnya soal gimana mereka bisa ngatasin pressure aja sih. Iya, lebih ke situ. Sama Lasanya sih ini. Gue berharap dia jadi Antonio Di Natale-nya. Iya, dia udah sih. Jadi udahlah ya kayak Kevin Lasanya nggak usah kemana-mana lah. Iya. Udah situ aja. Susah kayaknya dia. Oke, itu tadi pembahasan kita soal underrated player. Mungkin teman-teman yang punya pendapat lain, siapa yang belum disebut gitu. Kalau gue sih beberapa nih ada yang belum disebut, kayak Demiral di Juve itu bagus. Iya. Terus kalau di Milan mungkin Frank Kessie ya. Iya, Kessie juga tuh. Kessie terus di Inter yang underrated tentu saja Candreva. Oke deh, sekian untuk episode kali ini. Ciao.